Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givari Nandia dari kelas Indralaya jurusan Penjaskes. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan mempresentasikan materi PKN, yaitu Geostrategi Indonesia, yang disusun dan dibawakan oleh Saudara Alfat Ukasya, Diki Saputra, Dimas Pratama, saya sendiri Givari Nandia, Julians, M. Dwi Rian, Muhammad Guntur Zuhri, Raka Wiratama, Siti Fatimah, dan terakhir Yuni Triana. Oke, pada kesempatan kali ini langsung saja kita ke pembahasannya. Geostrategi. Konsep geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi, dan strategi diartikan sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik SDM maupun SDA, untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Geostrategi diartikan sebagai metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Bagi bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional. A. Konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pada hakikatnya bukan mengembangkan kekuatan untuk invasi terhadap wilayah di luar Indonesia atau untuk ekspansi terhadap negara lain. Tetapi konsep strategi yang didasarkan pada kondisi metode atau cara untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional yang ditujukan untuk pengamanan dan menjaga keutuhan kedaulatan negara Indonesia dan pembangunan nasional dari kemungkinan gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Untuk mewujudkan geostrategi Indonesia, akhirnya dirumuskan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional Republik Indonesia. B. Perkembangan konsep geostrategi Indonesia. Konsep geostrategi Indonesia pertama kali dilontarkan oleh Bung Karno pada tanggal 10 Juni 1948 di Kota Raja. Namun sayangnya gagasan ini kurang dikembangkan oleh para pejabat bawahan karena seperti yang kita ketahui, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diduduki oleh Belanda pada akhir Desember 1948 sehingga kurang berpengaruh. Dan akhirnya, setelah pengakuan kemerdekaan 1950, garis pembangunan politik berupa Nation and Character and Building yang merupakan wujud tidak langsung dari geostrategi Indonesia yakni sebagai pembangunan jiwa bangsa. Definisi geostrategi Indonesia. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi artinya hidup nasional, wadah atau tempat hidupnya bangsa dan negara Indonesia. Strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam keadaan perang maupun damai. Atas dasar pengertian sederhana di atas, bangsa Indonesia memandang geostrategi sebagai strategi dalam memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan tujuan, sarana-sarana guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Wujud guna mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan suatu rumusan strategi yang dianggap mampu menciptakan masa depan yang aman dan sejahtera. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik, menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah perihal kuat, teguh, dalam rangka kesadaran,
sedang pengertian nasional adalah penduduk yang tinggal di suatu wilayah dan berdaulat. Dengan demikian, istilah ketahanan nasional adalah perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan kepentingan nasional. Pengertian ketahanan nasional dalam bahasa Inggris yang mendekati pengertian aslinya adalah national resilience yang mengandung pengertian dinamis dibandingkan pengertian resistance dan endurance. Ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar dan dalam yang secara langsung dan tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup, bangsa, dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Jika kita mengkaji ketahanan nasional secara luas, kita akan mendapatkan 3 wajah ketahanan nasional. Walaupun ada persamaan, tetapi ada perbedaan satu sama lain. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi dinamis mengacu keadaan nyata atau real yang ada dalam masyarakat. Dapat diamati dengan panca indera manusia. Sebagai kondisi dinamis, maka yang menjadi perhatian adalah ATHG di satu pihak dan adanya keuletan, ketangguhan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi ancaman. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan negara diperlukan penataan hubungan antara aspek kesejahteraan atau IPOLEK SOSBUD dan keamanan atau HANKAM. Dalam konsepsi pengaturan ini dirumuskan ciri-ciri dan sifat-sifat ketahanan nasional serta tujuan ketahanan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode berpikir. Ini berarti suatu pendekatan khas yang membedakan dengan metode berpikir lainnya. Dalam ilmu pengetahuan dikenal dengan metode induktif dan deduktif. Hal ini juga dalam ketahanan nasional. Dengan suatu tambahan yaitu bahwa seluruh gatra dipandang sebagai satu kesatuan utuh dan menyeluruh. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional yang bertujuan untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional, wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Konsep doktriner ini sangat diperlukan agar tidak ada cara berpikir yang terkotak-kotak. Bila penyimpangan terjadi, maka akan timbul pemborosan waktu, tenaga, dan sarana yang bahkan berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor program cita-cita nasional. Ketahanan nasional juga berfungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman. Dalam perkembangan ketahanan nasional akan tetap mengalami berbagai macam permasalahan yang dapat menimbulkan kegoyahan terhadap ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ancaman-ancaman tersebut dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ketahanan nasional, kesejahteraan intrinsik yang ada pada sistem kehidupan nasional itu sendiri. Kesejahteraan maupun keamanan akan selalu berdampingan dalam kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional yang dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. 2. Asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Dalam interaksi tersebut dapat timbul berbagai dampak baik yang bersifat positif maupun negatif. Untuk itu diperlukan sikap mawas ke dalam maupun keluar. 3. Asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan meliputi bersikap adil, adanya kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tanggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perbedaan dan
kenyataan diri yang berbeda ini dapat dikembangkan secara serasi dalam kehidupan kemitraan dan dijaga dari konflik yang bersifat merusak atau destruktif. 4. Asas komprehensif, integral, dan menyeluruh terpadu. Sistem kehidupan nasional menciptakan perpaduan yang seimbang secara negara. Ketahanan nasional mencakup menyeluruh dan terpadu atau komprehensif integral. Sifat-sifat ketahanan nasional. 1. Mandiri. Kemandirian ini berfungsi untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. 2. Dinamis. Ketahanan nasional bersifat tidak tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. 3. Manunggal. Ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang tercermin pada terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 4. Wibawa. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dapat mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewibawaannya di hadapan negara lain. 5. Konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, di mana tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sifat konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dan dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Pokok pikiran dan hakikat ketahanan nasional dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. 1. Ketahanan ideologi. Kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila. 2. Ketahanan politik. Kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mampu memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. 3. Ketahanan ekonomi. Kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila yang mampu memelihara stabilitas ekonomi. 4. Ketahanan sosial budaya. Sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia. 5. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas dan pertahanan dan keamanan. Hakikat ketahanan nasional. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan ketangguhan bangsa dan menjalani kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional. Terwujudnya ketahanan nasional selalu menuntut berlaku adil dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Akan tetapi, nasional berada pada taatan metalitas bangsa Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia ini adalah masa depan sang ditentukan oleh metalitas bangsa yang saat ini menjalani proses untuk melahirkan
identitas baru bagi nasional statin Indonesia. Hambatan dalam ketahanan nasional adalah tidakkan adilan sosial dan situasi kemiskinan. Rasa keadilan atau tidakkan adilan sangat mempengaruhi kondisi semangat dan sikap masyarakat. Keadilan dalam masyarakat dapat dicapai dalam mendorong anggota-anggotanya bertindak adil. Para perilaku keadilan dan tentui akan mengembalikan pada masyarakat pada yang lebih dari hakikatnya. Haknya yang memimpin kewajiban mendistribusikan kelebihan itu pada anggota-anggotanya yang hak tidak memenuhi inilah yang dinamakan suatu pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Dengan demikian prinsip keadilan dan hakikat seperti moral dan diami sebagai kondisi nyata. Sehingga aspek ideal masyarakat serasi dengan nilai teridentital dan kehidupan bangsa dan negara. Next. Pengaruh dari aspek ketahanan nasional Indonesia. Pengaruh aspek ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kepastian ajaran yang memberikan motivasi. Dalam ideologi yang juga mencakup mengenai konsep dasar kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Keberhasilan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang tergantung di dalam yang dapat menjamin kehidupan manusia baik sebagai individu ataupun masyarakat. Secara teori, suatu ideologi berasal dari aliran pikiran dan merupakan pelaksanaan dari sistem pemikiran itu sendiri. 2. Pengaruh aspek politik. Politik berasal dari kata politik dan atau polis yang artinya kekuasaan atau pemerintahan atau kebijaksanaan. Pemahaman itu berlaku di Indonesia dengan tidak memisahkan antara politik dan polis, sehingga kita menganut satu paham yaitu politik. Hubungan tersebut tercermin dalam fungsi pemerintahan negara sebagai penentu kebijaksanaan serta aspirasi dan tuntutan masyarakat. Sebagai tujuan ingin diwujudkan sehingga kebijaksanaan pemerintahan negara itu harus selasi dan selaras dengan keinginan dan aspirasi masyarakat. Tiga, pengaruh aspek ekonomi. Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat, meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Sistem perekonomian yang dianut suatu negara dan akan memberikan corak terhadap kehidupan perekonomian di negara itu. Sistem perekonomian negara Indonesia tercantum pada UUD 1945 pasal 33. Yang menjelaskan bahwa sistem perekonomian adalah usaha bersama dan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. 4. Pengaruh pada aspek sosial budaya. Pengertian sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan dan solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Dan budaya adalah sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta, rasa, dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan. Dengan demikian, kebudayaan merupakan cara hidup masyarakat yang manifestasinya dalam tingkah laku dan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dari berbagai sumber. Lima, pengaruh pada aspek pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan Indonesia adalah segenap daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan dalam mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Wujud ketahanan, pertahanan, dan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat
yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasil, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah membawakan presentasi pada siang hari ini. Mungkin segitu aja presentasi yang bisa kami bawakan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.